Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi termodinamika 1. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sekar Lintang Aureli Rasendria, saya absensi 24, dari kelas 12 Kimia Analisis A SMK SMTI Yogyakarta. Yang akan saya bahas hari ini adalah yang pertama pengertian, mengenai apa itu termodinamika, yang kedua hukum, apa yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi dan hukum termodinamika 1. Yang ketiga, siklus, apa saja siklus yang terjadi dalam termodinamika, itu ada 4 siklus, nanti akan kita bahas. Selanjutnya, yang keempat, aplikasi, apa dan bagaimana contoh aplikasi dari termodinamika. Selamat menyaksikan, semoga video kali ini bermanfaat. Termodinamika merupakan cabang ilmu fisika yang membahas hubungan panas atau kalor dan usaha yang dilakukan oleh panas atau kalor tersebut. Nah, berarti dengan kata lain, termodinamika merupakan salah satu teori utama fisika yang membahas mengenai hubungan antara energi dan kerja dari suatu sistem. Nah, selain itu, termodinamika ini digambarkan sebagai ilmu yang mempelajari besaran fisis yang menggambarkan sikap zat dari pengaruh kalor atau panas. Selanjutnya, hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi ini berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sedikit info aja, penemu dari hukum kekekalan energi ini namanya James Prescott Joule, seorang ilmuwan dari Inggris. Waktu itu, hukum kekekalan energi ini adalah hukum pertama dalam termodinamika. Menurut hukum ini tuh ada 3 macam energi, seperti yang kita tahu kayak energi kinetik, potensial, sama mekanik. Terus, kalau rumus hukum kekekalan energi pasti udah tahu kan? Yang energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Gimana sih cara cari energi mekanik? Itu pakai energi kinetik ditambah energi potensial. Jadi, energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 kalau dijabarkan sama dengan energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2. Contoh nih, penerapan hukum kekekalan energi di kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Itu tuh energi potensial dirubah menjadi energi kinetik. Nah, ini tuh diubah untuk menggerakkan turbin. Kalau turbinnya udah bergerak kan hasilnya menghasilkan listrik. Contoh lainnya kayak pemanas air yang pakai listrik itu merubah energi listrik menjadi energi panas untuk memanaskan air. Selanjutnya, gas ideal. Gas ideal ini tuh sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan lainnya. Artinya jarak antar partikel gas itu sangat berjauhan dan bergeraknya acak. Mungkin udah pernah dipelajari sebelumnya kayak hukum-hukum gas ideal itu kayak hukum Boyle, hukum Charles, atau hukum Gay-Lussac. Itu di sana ada rumusnya, PV sama dengan nRT, P itu tekanan atau pressure, V itu volume atau volume, N itu jumlah mol partikel atau number of moles. Dan R itu ketetapan gas ideal. Oh, ada T juga, T itu suhu gas ideal. Nah, P ini satuannya Pascal, V itu meter kubik, N itu mol, T itu Kelvin, dan kalau untuk R itu ada 2 yang digunakan. Itu sudah tertulis di bawahnya, 0,0821 atm liter per mol K, sama satu lagi 8,314 kilopascal liter per mol Kelvin. Itu dipakainya sesuai tekanannya. Kalau misalkan tekanannya pakainya atm ya pakainya yang 0,0821. Kalau misalnya pakainya pascal yang 8,314. Yang di sebelahnya itu ada rumus, sebenarnya sama aja, PV sama dengan nRT.
Cuman itu diubah biar gimana sih cari N-nya, cari P-nya, cari V-nya. Sama itu ada M besar itu molaritas. Selanjutnya, hukum termodinamika 1. Hukum termodinamika 1 ini menyatakan bahwa jumlah kalor pada suatu sistem sama dengan perubahan energi dalam sistem ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem. Rumusnya, Q sama dengan delta U ditambah W. Q itu kalor, delta U itu perubahan energi dalam, dan W itu usaha. Nah, perjanjian tanda untuk Q dan W itu sebagai berikut. 1. Jika sistem melakukan usaha terhadap lingkungan, maka W bertanda positif. Jika sistem menerima usaha dari lingkungan, maka W bertanda negatif. Q bertanda positif jika sistem menerima kalor dari lingkungan. Dan yang terakhir, Q bertanda negatif apabila sistem memberikan kalor kepada lingkungan. Nah, kayak gini nih. Lebih jelas kan? Q itu positif Q kalau menerima panas, negatif kalau melepas panas, delta U positif kalau energinya naik, negatif kalau energinya turun, yang W positif kalau melakukan usaha, dan negatif kalau menerima usaha. Maaf, itu seharusnya negatif. Siklus dalam termodinamika ada 4. Yang pertama isobar, itu tekanannya tetap. Yang kedua isokorik, itu volumenya tetap. Isotermal, suhunya tetap. Dan adiabatik, semuanya berbeda. Selanjutnya kita bahas ke penjelasannya yang lebih jelas lagi. Penjelasan siklus dalam termodinamika. Isobar, proses termodinamika yang berlangsung pada tekanan konstan. Konstan itu tetap. Proses ini biasanya digambarkan oleh sistem piston silinder. Kedua, isokorik, itu proses termodinamika yang terjadi pada volume konstan, volumenya tetap. Biasanya proses ini terjadi pada tangki kaku untuk menyimpan gas bertekanan tinggi. Kerja yang terjadi pada proses isokorik selalu nol karena tidak adanya perubahan volume. Yang ketiga, isotermal, proses termodinamika yang terjadi dengan temperatur konstan. Temperatur itu suhu ya, suhunya konstan atau tetap. Contohnya dari proses ini adalah jika sebuah piston mengalami ekspansi secara perlahan sehingga temperatur terjaga konstan. Yang terakhir, adiabatik. Adiabatik itu proses termodinamika yang terjadi pada saat sistem terisolasi sempurna. Artinya tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Selanjutnya, rumusnya itu sebenarnya yang atas itu delta U sama dengan Q min W itu sama aja kayak yang tadi, Q sama dengan delta U ditambah W. Cuma dibalik aja. Terus itu hukum pertama termodinamika pada proses termodinamika. Itu proses adiabatik itu delta U itu sama dengan min W, min usaha. Proses isokorik itu delta U sama dengan Q. Proses isobarik delta U sama dengan Q min W. Proses isotermal Q sama dengan W. Jelas ya? Ini kesimpulannya. Isobarik itu tekanannya tetap dengan grafiknya horizontal lurus. Itu grafik antara tekanan sama volume ya. P sama V. Rumus usahanya W sama dengan P dikali delta V. Delta volume. Yang kedua, isotermal, suhunya tetap. PV-nya turun gitu. Grafiknya. Terus rumusnya W sama dengan nRT in P2 P1. Jumlah mol, N itu jumlah mol, R ikatan umum gas 8,3145. Dan P itu suhu mutlak gas. P isokorik volumenya tetap. Grafiknya ke atas, vertikal. W sama dengan 0. 4 adiabatik. Tidak ada pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan.
P-nya mirip sama isotermal, cuman itu ada catatan di bawahnya juga. Pada grafik tersebut, di proses adiabatik itu tuh hampir sama kayak isotermal, tapi kelengkungannya lebih tajam. Itu karena adanya perbedaan gitu loh, suhunya di suhu. Sebenarnya itu suhu awal dan akhir kedua garis itu ada di titik yang sama. Terus rumusnya W sama dengan 3/2 NR T1 min T2. T1 itu suhu mutlak gas mula-mula, T2 itu suhu mutlak gas keadaan akhir. Selanjutnya aplikasi termodinamika. Yang pertama mesin Carnot. Sebuah mesin Carnot memiliki 4 langkah dalam pengoperasiannya. Berikut urutannya. Yang pertama, gas mengalami ekspansi isotermal, reservoir suhu tinggi menyentuh dasar silinder dan jumlah beban di atas piston dikurangi selama proses berlangsung. Temperatur tidak berubah, namun volume bertambah. Dari keadaan 1 ke keadaan 2, sejumlah kalor atau Q1 dipindah dari reservoir suhu tinggi ke dalam gas. Langkah kedua, gas berubah dari keadaan 2 ke keadaan 3 dan mengalami proses ekspansi adiabatik. Selama proses ini berlangsung, tidak ada kalor yang keluar atau masuk ke dalam sistem. Tekanan gas diturunkan dengan cara mengurangi beban yang ada di piston. Akibatnya, temperatur sistem akan turun dan volumenya bertambah. Selanjutnya langkah ketiga, keadaan gas berubah dari keadaan 3 ke keadaan 4 melalui proses isotermal. Pada langkah ini, reservoir suhu rendah 200 Kelvin menyentuh dasar silinder dan jumlah beban di atas piston bertambah. Akibatnya, tekanan sistem meningkat, temperaturnya konstan, dan volume sistem menurun atau berkurang. Dari keadaan 3 ke keadaan 4, sejumlah kalor atau Q2 dipindahkan dari gas ke reservoir suhu rendah untuk menjaga temperatur sistem agar tidak berubah. Langkah keempat, gas mengalami proses kompresi adiabatik dan keadaannya berubah ke keadaan 4 dari keadaan 4 ke keadaan 1. Jumlah beban di atas piston bertambah. Selama proses ini berlangsung, tidak ada kalor yang keluar atau masuk ke dalam sistem. Tekanan sistem meningkat dan volumenya berkurang. Itu gambarnya ya. Contohnya, sumbernya dari www.nasa.gov. Itu rumusnya. Efisiensi kalor sama dengan 1 dikurangi suhu pada reservoir rendah dibagi suhu pada reservoir tinggi dikali 100%, atau 1 dikurangi kalor yang dilepas dibagi kalor yang diserap dikali 100%. Atau bisa juga pakai usaha per kalor yang diserap dikali 100%. Selanjutnya, aplikasi yang kedua adalah mesin pendingin. Mesin pendingin ini adalah mesin yang berfungsi untuk memindahkan kalor dari lingkungan bersuhu rendah ke lingkungan bersuhu tinggi. Prosesnya tidak dapat berlangsung secara spontan, namun perlu energi tambahan ataupun usaha yang berasal dari luar sistem. Contohnya nih, lemari es. Rumusnya Kp atau koefisien performansi sama dengan Q2 per W, kalor yang dilepas dibagi usaha, atau sama dengan Q2 per Q1 min Q2, kalor yang dilepas dibagi pengurangan antara kalor yang diserap dikurang kalor yang dilepas, atau T2 per T1 min T2, suhu pada reservoir rendah dibagi pengurangan antara suhu reservoir tinggi dan reservoir rendah. Referensi yang saya ambil ada beberapa, kayak dari script.com, dari blogspot juga ada, dari rumushitung.com, dan beberapa lainnya. Terima kasih.
Semoga videonya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.